guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Nah, kali ini aku pengen nge-share ke kalian produk-produk yang menemani perjalanan aku, yang pada akhirnya aku pilih untuk ya aku akan tekuni gitu loh. Sebenarnya yang namanya perempuan itu cobaan terbesarnya itu adalah mudah terpengaruh gitu loh. Mungkin dari 1 bulan itu aku beli produk itu mungkin udah gila-gilaan, tapi karena aku breakout parah lagi kemarin karena mencoba satu produk, di situ aku kayak ngerasa aku udah cukup capek, uang kamu juga udah habis gitu loh, hanya untuk mencoba-coba hal seperti ini yang akhirnya juga belum tentu orang lain akan respect dengan usaha yang udah kamu lakukan gitu loh. Tapi kembali lagi aku melakukan itu karena aku pengen benar-benar dapetin produk-produk yang memang akan menemani perjalanan aku sampai nanti. Istilah katanya itu maunya tuh nggak ganti-ganti lagi gitu guys, tapi memang kan setiap produk itu dia selalu berevolusi semakin banyak gitu loh. Dan aku juga mau tekankan melalui video aku di sini, aku harap teman-teman punya waktu buat nonton. Jadi buat teman-teman yang suka bertanya, Kak, gimana hasilnya supaya dapat yang seperti kakak sekarang itu? Kalau kalian merasa aku kayak bertapa, pesugihan, atau mungkin minum ini, pakai itu, kalian mengharapkan jawaban-jawaban yang instan itu, kalian tidak akan menemukan itu di sini. Dan perlu aku kasih tahu lagi, aku orang yang tidak percaya bahwa bopeng itu akan bisa hilang. Dengan segala perjuangan yang sudah aku lakukan, bahkan treatment-treatment yang sekarang pun memang belum ada yang benar-benar bisa menghilangkan bopeng itu secara total. Hilang di sini dalam artian benar-benar mengembalikan kulit kalian seperti sedia kala, seperti sebelum berbopeng ya. Jadi kalau memang teman-teman merasa aku terlalu pesimis atau nggak kalian butuhkan, tidak masalah, karena aku memang bukan artis, bukan influencer yang ingin membuat kalian percaya sama aku, enggak. Aku hanya dari awal memang pengen nge-share bahwa inilah pengalaman aku yang berbagi. Jikalaupun ada orang 1-2 orang yang memang merasa tertarik, merasa memang sama nasibnya kayak aku, ya udah kita usaha bareng. Jadi aku dari channel aku juga nggak mau mengundang keributan, kalian jadi ribut, ah masa sih bopeng nggak bisa hilang, atau ih masa sih, aku nggak mau. Kalau kalian merasa channel aku kurang pas buat kalian, kalian bisa skip. Dan jikalau suatu saat kalian mengerti dan mengalami apa yang aku alami, aku selalu siap sedia menerima kalian gitu ya. Kalian mau cerita, mau curhat, mau ngeluh silahkan, tapi tidak akan menjudge atau kasih yang ceramah yang gimana-gimana, karena sebenarnya dari apa yang sudah kalian lewati, kalian tinggal belajar sendiri, bener nggak? Nah teman-teman, sekali lagi aku tahu dari semua yang bertanya, kalian itu mengharapkan jawaban yang instan. Apa sih Kak buat ngilangin bopeng? Kalian tuh pengen jawaban, misalnya aku bilang kayak gini, oh pakai salep ini, nanti pakai malam, besok langsung hilang total gitu loh. Dari awal aku juga dikasih tahu bahwa bopeng itu tidak bisa hilang. Tentu aku down, shock iya, sedih iya, tapi menurut aku kalau dipikirin itu masuk akal teman-teman. Kenapa masuk akalnya? Itu kulit kamu tuh udah ibarat kata udah hilang, udah bolong gitu loh, ibarat kata udah nggak rata. Gimana gitu loh teorinya bisa si skincare, salep itu bisa menaikkan si bopeng ini tadi. Dari itu sebenarnya aku mulai pelan-pelan untuk menerima sebenarnya teman-teman. Itu nggak mudah, tapi memang dengan perjuangan aku yang sampai saat ini, akhirnya aku memang membuktikan bahwa memang bopeng itu sesulit itu untuk disembuhkan. Jangankan bopeng deh teman-teman, penderita flek aja nih teman-teman, flek fighter juga berada di posisi yang sama. Ibarat kata flek itu, hitam di kulit itu, hiperpigmentasi di kulit kita itu, dia itu udah menyatu di kulit kita teman-teman, udah menjadi warna gitu loh. Beda sama misalnya kalian ketumpahan kecap, terus kecapnya ini tadi kering, jadi kan ada bekasnya, terus nanti kalian olesin atau kalian usap-usap pakai tisu, itu bakalan hilang. Beda, ini dia flek itu sudah menyatu di kulit kita, udah menjadi warna kulit kita. Jadi makanya rentan banget untuk balik lagi even nanti kalian sudah sembuh dari fleknya. Karena memang pantangan terbesar dari flek itu sendiri, jangankan flek deh, semua masalah kulit itu adalah sinar matahari. Tapi aku yakin kalian juga pasti tidak akan percaya itu ya kan, sebelum kalian mengalami itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman flek fighter, bekas jerawat, itu kenapa susah hilang? Aku juga nggak mau terlalu banyak ngomong karena semua kembali ke diri masing-masing ya teman-teman. Aku yakin kalian juga udah sering kok denger
pakai sunscreen, tapi kalian pasti nggak percaya karena kalian butuhnya yang instan. Sunscreen itu memang bukan obat untuk menyembuhkan sifat melasma, flek, bopeng secara langsung, tapi dialah yang menjaga melindungi kulit kamu itu supaya nggak makin parah gitu loh teman-teman. Jadi pengobatan yang kamu lakukan sekarang juga itu dia bantu untuk ngejaga supaya si skincare ini tadi bekerja maksimal, dilindungi tanpa terkena paparan matahari yang mengganggu nanti si kinerja skincare ini gitu loh. Tapi ya udahlah ya, mau aku ngomong gimana pun kalau memang dari orang yang memang melawan gitu kan, ya udah sih ya, aku di sini cuma mau nge-share aja apa yang aku pakai dari skincare. Aku tetap pakai Animate. Untuk saat ini aku udah nyaman banget sih, lagi nyaman banget. Untuk harga juga sebenarnya udah pas, tapi karena aku memang orangnya boros, ya ini belum 1 bulan aja udah mau habis semua gitu. Apalagi dengan facial washnya yang dia memang tipe bener-bener untuk kulit sensitif, yang aku bilang dia gentle cleanser modelan gel, yang memang busanya itu minim banget teman-teman. Jadi memang seneng banget makanya banyak-banyak, itu kayak seger gitu loh, kayak nggak pakai berasa pakai apa-apa sih sebenarnya, tapi bersih gitu loh. Nah kemudian tentu sunscreen. Kenapa sih aku pilih sunscreen Azarin ini? Jadi itu di kulit aku ringan. Dia bentuknya watery, putih, cairan putih. Dia ada efek glowing tapi bukan yang parah banget glowingnya gitu ya. Dia enak di blend. Biarpun kamu mau play berapa kali, berapa banyak, dia nggak akan bikin kamu risih. Enak aja sih di blendnya, meskipun memang karena aku pakainya banyak jadi dia agak lama meresapnya itu karena dia tipenya kayak air teman-teman. Jadi bener-bener teksturnya tuh kayak air. Jadi pas kalau aku banyak ngolesinnya ya yang penting diratain aja nanti dia kan keringnya akan merata gitu ya teman-teman. Terus tidak akan mengubah kayak kulit kalian jadi abu-abu, keputihan atau jadi apa, itu enggak. Dia benar-benar akan menyesuaikan warna kulit kalian gitu ya teman-teman. Kenapa? Dan juga setiap aku breakout, aku pakai si Azarin ini, dia tetap ramah di kulit aku. Jadi ya udah, karena sunscreen juga cukup tricky untuk mencarinya, jadi udahlah aku nggak mau banyak yang macam-macam lagi. Dan kebetulan aku juga suka yang spray, meskipun sebenarnya yang spray yang langsung tanpa dioles lagi itu nggak rekomen ya. Lebih baik kalian tetap pakai yang dioles-oles. Oke ya teman-teman, aku replaynya 2 kali aja kalau di rumah. Kalau aku di luar itu bisa 3 kali, tergantung cuaca juga ya. Kalau panas banget aku tetap akan replay banyak. Dan untuk kalau misalnya teman-teman mudah komedoan, kalau aku karena udah ngetes ya sebelumnya dari Komedo itu kan banyak sekali solusinya. Ada yang double cleansing, ada yang pakai clay mask, ada yang pakai retinol, ada yang pokoknya macam-macam. Dan dari semua itu yang pasti aku adalah double cleansing dan si retinol. Jadi retinol aku pilih itu yang gentle cleanse. Maksudnya yang gentle itu dia membentukan toner. Jadi ini aku pakai setiap malam. Jadi dia nggak terlalu bereaksi gimana-gimana kalau dipakai siang hari. Karena aku memang kadang bangunnya siang. Ini juga hemat banget karena dia toner, bentukannya cair, nggak ada sensasi cekak-cekit, tapi dia sudah mengandung 1% retinol dan 3% niacinamide ya teman-teman. Dan ada pomegranate extract peptide-nya. Dan ini benar-benar menurut aku ini bisa berbulan-bulan kalian pakai, apalagi karena pakainya cuma malam ya. Namanya retinol hanya malam hari teman-teman. Dan dia kalau kalian sedang siang hari itu nggak bikin sampai perih atau cekak-cekit gimana ya, karena memang retinol pantang kalau ketemu cahaya. Dan untuk double cleansing aku pakainya yang sekarang Azarin Ceramoist yang botanical. Lagi-lagi ini yang memang untuk kulit yang benar-benar sensitif dan untuk skin barrier. Aku udah nyoba yang satunya juga, tapi aku pilih yang ini. Kenapa? Karena aku tidak make up berat teman-teman. Ya yang satunya itu kan yang ada oil-oilnya itu dia untuk make up berat. Kalau aku kan memang cukup bisa dibilang make up, tapi sunscreen itu bisa dibilang make up karena residunya ya. Tapi di aku segini aja udah cukup. Tapi kalau misalnya aku habis treatment, aku pakainya memang kapas basah itu udah habis, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Tapi nanti next kalau aku lagi nge-review hasil treatment aku akan kasih tunjuk ke kalian. Dan yang paling penting itu kapas sama tisu. Tentu ya untuk double cleansing di sore hari aku sebelum mandi sore itu 2 kapas, 1 usapan pertama dan 2 untuk membersihkan kembali, untuk memastikan kembali nggak ada residu-residu yang tersisa. Ya namanya kalau sudah pakai micellar water seharusnya benar-benar bersih ya. Apalagi karena aku memang tidak make upan, hanya pakai sunscreen, lip matte, dah itu aja. Dan si tisu.
Ini udah kayak barang yang memang udah tidak bisa lepas dari aku, karena semenjak aku jerawatan, aku tidak pernah lagi cuci muka di lap atau wajah aku ini tersentuh pakai handuk, apalagi pakai baju yang begini-gini tuh enggak. Aku bahkan kalau memang nggak ada tisu pun, aku akan biarin kering sendiri. Gitu teman-teman. Jadi memang semenjak aku sadar bahwa muka aku begitu sensitif, mungkin dari SMA aku memang sudah pakai tisu. Jadi memang benar-benar cuci muka wajib pakai tisu. Even sekarang kulit udah bagus, tetap pakai tisu cuci mukanya, nggak akan tersentuh handuk sama sekali ya. Jadi ini adalah inti skincare-nya aku. Dulu itu tuh banyak banget, karena memang lagi proses mencari, dan aku juga nggak nyangka si Animate ini kok bisa gitu ya, bisa menenangkan kulit gitu ya. Aku aja sebenarnya di luar ekspektasi banget, karena dia cuman krim paketan, harganya cuman segitu gitu loh. Jadi makanya, tapi untuk kulit sendiri, aku tuh memang nggak mau hitung-hitungan sih teman-teman, karena aku pernah ngalamin kulit yang rusak parah gitu, pernah punya riwayat bermekuri karena krim abal-abal juga. Jadi kayak kalau udah nemu yang bagus, aku pengen bener-bener diseriusin. Jadi buat teman-teman, apa yang aku pakai sekarang ini, aku tidak meminta kalian untuk pakai, tapi dimana dari cerita aku, kalian harus tahu kenapa sih kalian harus memilih produk itu. Kalaupun kalian memang berminat untuk meniru hal yang sama seperti aku sih sebenarnya tidak masalah, karena produk yang aku pakai ini benar-benar untuk tingkat kulit yang benar-benar sensitifnya luar biasa. Jadi bukan hanya karena sensitif di mulut doang ya teman-teman. Aku heran orang bilang kulitnya sensitif tapi ngegosoknya itu kayak ngegosok panci gitu ya, terus masih bisa dibawa aktivitas panas-panas di luar. Aku ya teman-teman, sebagai pemilik kulit yang sensitif banget, jangankan kena matahari ya, rasa hawa panasnya aja mukaku udah merah dan gatel ya. Apalagi mau dipegang, digosok-gosok pakai kapas, itu aja aku harus tap-tap. Dan kalian harus tahu ya teman-teman, segini tuh nggak bisa sebulan, itu bisa 3 botol. Karena aku memang harus ngebasahin kapas ini supaya tekstur kapasnya nggak ada kerasa kasarnya. Apalagi aku pakai yang tisu wajah biasa, bukan yang lembut banget itu gitu. Jadi sunscreen aku jatah 4 dalam 1 bulan. Kalau yang ini 3. Kapas udah deh, ini masih cukup 1 bulan. Kalau kapas itu biasanya 1 bulan itu 2. Dan day cream, night cream itu 3 jatahnya. Jadi teman-teman, kalau kalian mencoba pun sebenarnya aku sih rekomen aja sih ya teman-teman, karena memang tingkat kulit aku tuh udah jauh sensitifnya luar biasa. Dan berarti kan ini keamanannya di kulit kalian yang nggak sensitif pasti bisa diterima. Tapi balik lagi, kalian harus memahami kenapa kalian mau memakai produk ini ya. Kalian yang memang harus mencari untuk menemani. Jadi nggak ada ya aku bilang ini skincare untuk bopeng ya, nggak ada ya. Jadi jangan membohongi diri sendiri ya teman-teman ya. Kalau ada kalian dengar salep untuk bopeng, krim untuk bopeng, ya udah sih, kalau kalian memang merasa percaya hal seperti itu silahkan. Sekali lagi aku nggak pengen ada keributan, kalian mau percaya apa terserah. Tapi kalau aku di sini, aku nggak bilang ya ini krim untuk bopeng, tapi inilah krim yang menemani perjalanan aku sambil aku treatment, sambil aku merawat kulit aku dari luar dan dalam. Aku dibantu sama skincare yang aku gunakan yang ini, dan ini tidak pernah putus. Ibarat kata sekarang skincare itu jadi kebutuhan pokok aku juga. Aku mungkin bisa nggak makan nasi 1 hari, tapi aku kalau nggak skincarean 1 hari nggak bisa. Kalian bisa bayangin itu breakout di wajah aku kayak gimana. Bukan karena masalah ketergantungan teman-teman, karena memang ibarat kata aku ini sekarang udah hidup bergantung sama obat gitu, karena dia sakit kondisinya gitu, ngerti nggak teman-teman? Ibarat kata kayak kita yang udah sakit gitu ya, memang harus standby obat yang memang kadang-kala kalau kambuh kita harus siap minum gitu loh. Tuh, seperti itulah kulit aku. Jadi memang kalaupun kalian mau coba, ini rekomen banget sih. Tapi aku nggak mau kalian beli hanya karena kalian, kakak itu pakai ini supaya bopengnya hilang. No, nggak kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku ya. Bagaimana nih reaksi kalian terhadap skincare yang aku gunakan? Kalian skincare-nya apa aja, dan fokusnya ke skincare yang bagaimana aja? Apakah kalian melakukan double cleansing juga, rajin pakai sunscreen dan lain-lain? Kalian boleh komen di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Siapa tahu nanti aku bisa juga jadiin bahan buat aku bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.